Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah musalla Baitus Sajidin yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, masih ditetapkan iman Islamnya. Mudah-mudahan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini terus ditetapkan oleh Allah dan ditambah dengan nikmat yang lebih besar lagi sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pada malam Rabu yang lalu masih seputar hadis tayamum ya, mengenai tayamum. Hadis yang ke-114. An Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an, fir rajulil ladzi syujja, tentang seorang lelaki yang terluka. Ini Sayyidina Jabir menceritakan salah seorang temannya, salah seorang sahabat Nabi juga yang terluka. Faghtasala famata. Kemudian dia yang terluka, orang yang terluka tadi mandi lalu mati. Ya. Nah, setelah mandi mati dengan sebab mandi itu. Sebab ya. Nah, innama kana yakfihi ayyatayammam. Ini Sayyidina Jabir meriwayatkan sabda Nabi, innama kana yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya ketika Nabi mendengar salah seorang sahabatnya itu meninggal karena sebab mandi, ya, membasahi tubuhnya dengan air padahal dia sedang luka, maka Nabi bersabda, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum, ya. Jadi tidak perlu mandi. Wa ya'sib ala jurhi, dan membalut lukanya, memberikan perban pada lukanya, khirkatan, dengan sepotong kain, diperban lukanya dengan sepotong kain. Tsumma yamsa 'alaiha, kemudian dia mengusap luka tersebut, perban tersebut, wa yaghsil sa'ira jasadi, dan membasuh seluruh jasadnya. Jadi yang luka itu diperban, cukup diusap, lalu sisanya yang sehat dibasuh. Ini tuntunan Nabi. Nah, ini setelah ada korban salah seorang meninggal disebabkan membasuh lukanya dengan air. Ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lengkapnya hadis ini ada kisah. Di situ dalam tahlil lafzi itu ada kisah tentang sabab urutnya hadis ini. Ya. Sebab Nabi mengucapkan hadis ini, ada kisah ini yang terjadi di tengah-tengah sahabat Nabi. Ini dikisahkan oleh sahabat Jabir tadi. Kalau tadi kan hadisnya cuma ringkas. Nah, ini lengkapnya dari belakang itu. Nah, kita baca lengkapnya, kisahnya, asal-usul Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, kharajana fi safarin fasaba rajulan minna hajarun fasyajjahu fi ra'sihi.
Suatu hari kata sahabat Jabir, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tadi ya. Suatu hari kata sahabat Jabir, kami keluar dalam sebuah perjalanan bersama beberapa orang sahabat, beliau keluar. Lalu salah seorang dari kami ya, terkena batu ya, kepalanya dan terluka. Fasabah ya, fasyujja fi ra'sihi. Terluka di kepalanya. Kepalanya itu kena batu. Ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada batu yang jatuh menimpa kepalanya dan terluka dia. Summah talama, setelah kepalanya terluka, orang ini ihtilam. Ihtilam itu ya, mimpi basah, otomatis dia jadi junub dia, ihtilam. Fasa'ala ashabahu, kemudian sahabat yang luka tadi dan yang sedang ihtilam bertanya kepada teman-teman yang lain, apa yang harus dia lakukan? Hal tajiduna li rakhsa fit tayammum? Bertanya dia, wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau menemukan solusi untukku? Apa aku sedang ihtilam, sedang junub? Apakah boleh aku bertayamum? Katanya. Bertanya pada temannya, apakah boleh aku bertayamum ini? Karena aku sedang luka ini. Ya, sedang luka, ya, khawatir nanti kalau kena air mungkin akan berbahaya. Nah, sementara dia ihtilam. Nah, apakah ada boleh katanya aku bertayamum? Lalu apa jawaban para sahabat yang lain? Faqalu, mereka para sahabat berkata, ma najidu laka rakhsah. Kami tidak menemukan rakhsah untukmu. Yang kami tak ketahui, kata sahabat ini, ya, yang kami ketahui bahwa orang yang ihtilam wajib mandi. Tidak ada rakhsah untuk tayamum. Ini kata sahabat ini. Jadi tidak ada rakhsah. Wa anta taqdir 'alal ma. Engkau mampu untuk menemukan air, bisa mandi. Mampu untuk menggunakan air dan air ada. Jadi tidak ada rakhsah. Lalu karena tidak ada rakhsah tadi, ini sahabat karena kalau tidak mandi ya tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Kebenaran ketika itu sudah masuk waktu sholat. Akhirnya kan mau mandi ini. Makanya bertanya apakah ada rakhsah bisa untuk bertayamum? Para sahabat menjawab tidak ada. Lalu orang tadi sahabat yang terluka kepalanya, pamata salah. Nah, beliau mandi pamata seketika setelah mati karena luka yang baru kena kepalanya kena air, mati langsung. Mandi langsung mati. Itu. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala kami datang menghadap kepada Rasulullah, kata sahabat Jabir bercerita tadi. Oh khabira bidzalika, Rasulullah diberitahu dengan kejadian itu. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah. Ya. Faqala, apa respon Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuh temannya sendiri. Semoga Allah pun akan mematikan mereka. Itu kata Rasulullah. Allah sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Jadi ini Rasulullah ini berkata begitu, mencela sahabatnya tadi yang berfatwa tanpa ilmu. Tidak tahu masalah tapi berfatwa. Sehingga mencelakakan temannya sendiri karena fatwanya itu. Nah, kenapa mereka tidak bertanya? Kalau jika mereka tidak tahu, fa innama syifa al-'ai as-su'al. Karena sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Kalau tidak mau bertanya, tidak akan pintar-pintar, bodoh terus. Nah, makanya obat kebodohan kata Rasulullah bertanya. Ketika kita tidak tahu satu masalah, bertanya kepada orang yang mengerti. Jangan bertanya kepada orang tidak mengerti, tambah salah. Nah, bertanya, itu kata Rasulullah. Innama kana yakfihi, sesungguhnya cukup bagi dia ayat tayamum untuk bertayamum, tidak perlu mandi, cukup tayamum. Wa ya'sir au ya'sib ala jurhi,
dan dia membalut lukanya tadi dibalut, kemudian dia dibalut dengan kain khirkatan, dengan sepotong kain. Kemudian dia bertayamum, thumma yamsa 'alaiha, lalu dia usap perban tadi yang ada lukanya, yang perban cukup diusap aja atas perbannya, enggak usah dikenakan air. Wa yaghsil sa'ira jasadi, kemudian baru dia membasuh seluruh tubuhnya. Jadi jangan dikenakan air tadi, harusnya seperti itu. Harusnya yang luka tadi diperban kepalanya ini. Diperban kepala yang luka, cukup dia bertayamum, habis itu kepalanya diusap dengan air sedikit. Baru setelah tayamum, baru dibasuh anggota sehat, dibasuh semua. Jadi tayamum tadi untuk mengganti anggota luka yang tidak bisa kena air tadi kepalanya. Itu caranya, kata Rasulullah. Ini Rasulullah mencela sahabatnya yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Bahaya, membahayakan temannya sendiri, mati memang dari Allah, tapi kan ada sebabnya ini, karena kecerobohan dia sehingga sahabatnya sendiri mati tadi. Itu cerita asbab wurud itu hadis. Mana secara global dari hadis ini, ya'muru syari' an-nasa biruju' ila ahli dzikri al-arifin bil kitab was sunnah. Pembawa syariat ya Rasulullah, dalam hadis itu Rasulullah memerintahkan untuk kembali kepada orang yang mengerti, ahli dzikir, orang yang mengerti, yang tahu akan kitab dan sunnah, mengetahui kitab dan sunnah, mengerti. Lihalli masyakilihim, untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kalau tidak mengerti, ya tanya kepada orang mengerti untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah. Jangan berfatwa sendiri. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Untuk kembali pada ahli zikir. Allah telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengerti, tanya pada orang yang mengerti. Ahli zikir itu orang yang ingat, orang yang mengerti. Lihalli masyakim ala daw'it tahqiqi, untuk menyelesaikan masalah mereka supaya menjadi terang, terang benderang masalahnya itu, ala daw'it tahqiq, dengan menjadi benar dan terang. Walihada ghadiba sallallahu alaihi wasallam abtau ar-rajula al-jarih. Oleh karena itu Rasulullah marah. Marah ketika para sahabatnya memberikan fatwa kepada salah seorang pria yang terluka itu, disuruh mandi saja, bi'annahu la rukhsata lahu, bahwasanya dia tidak ada rukhsah, harus mandi, tidak ada rukhsah. Marah Rasulullah ketika sampai pada beliau, para sahabatnya memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Pada dalika ila qat'i, sehingga hal itu menyebabkan terbunuhnya salah seorang sahabatnya. Bahwa di bahasa Allah sama hadal ifta, Rasulullah marah karena bukan karena kematian tadi, karena berfatwa tadi, dari fatwa yang salah, yang karena tidak didasari, tanpa didasari ilmu tadi. Al ifta al khati, fatwa yang salah. Alladzi auda binafsin mu'minatin. Jadi fatwa yang salah yang menyebabkan wafatnya jiwa seorang yang beriman. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Allah sa'alu idza lam ya'lamu wa bayyana anna su'al shifaa'un minal jahli. Kan Rasulullah dalam hadis itu bersabda, kenapa kok mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Kok langsung berfatwa, menyampaikan tanpa didasari dengan ilmu? Harusnya bertanya. Kalau memang tidak mengerti, ya jangan ketika ada orang bertanya. Kan tadi sahabat bertanya, apakah ada rasul? Langsung menjawab, tidak ada rasul yang kami tahu. Padahal mereka tidak mengerti juga. Harusnya bertanya. Kalau tidak tahu, ya jangan dijawab. Wa bayyana, dan Rasulullah menjelaskan bahwa bertanya itu adalah syifa'un minal jahl, obat kebodohan. Jadi obatnya bodoh itu bertanya.
Ngaji bertanya. Kalau ndak ngaji, ndak mau bertanya, ndak pinter-pinter, bodoh terus. Hanya ibadahnya rusak terus. Jadi ibadahnya rusak, salah, ndak peduli karena ndak mau bertanya, ndak mau ngaji tadi. Ya, harus diobati gitu. Ya. Ada beberapa poin yang bisa kita pahami dari hadis ini, fiqhul hadis, ya, pemahaman dari hadis ini. Yang pertama, poin yang pertama, ar-ruju' ila rais fil muhimmat, kembali kepada ketua dalam hal-hal yang penting. Nah, jadi dikembalikan kepada rais, ketua. Para sahabat, ketuanya ketika itu kepalanya adalah Rasulullah. Maka mereka apapun masalah yang mereka hadapi dikembalikan pada ketua, jangan dipecahkan sendiri. Harus musyawarahkan dulu, diberitahu dulu ketua dan ketua yang memutuskan. Itu. Kemudian yang poin yang kedua, zammul fatwa bi ghairi ilmin wa annaha ismun kabir. Mencela berfatwa tanpa didasari ilmu. Dan hal itu adalah dosa besar. Nah, berfatwa tanpa didasari dengan ilmu itu dicela oleh Rasulullah dan itu merupakan salah satu dosa besar. Ya. Jadi karena mencelakakan ini, mencelakakan. Kemudian yang ketiga, la qawada wala diyata 'alal mufti in afta bi ghairi haqqin. Yang ketiga, hadis itu juga menunjukkan tidak ada hukuman mati, tidak ada hukum diyah juga, bayar diyat atas seorang mufti, orang yang berfatwa, jika dia berfatwa tanpa kebenaran, bi ghairi haqq. Jika dia memberikan fatwa tanpa salah, tidak benar, dia tidak dihukum. Seorang mufti itu tidak dihukum mati, juga tidak dikenakan diyah. Wa anna sahibal khata al-wadih ghairu ma'dzur. Aliana sallallahu abahum alal ifta bi ghairi ilmin wa da'a alaihim. Orang yang salah, terang-terangan salah itu tidak bisa dimaafkan. Jadi orang-orang yang terang-terangan salah melakukan kesalahan tidak bisa dimaafkan, ghairu ma'dzur. Nah, oleh karena itu Rasulullah mencela mereka karena telah memberikan fatwa yang tidak benar tanpa didasari dengan ilmu. Dan didoakan jelek oleh Rasulullah, qatalahumullah. Semoga Allah pun akan membunuh mereka. Didoakan jelek oleh Rasulullah karena telah mencelakakan temannya sendiri ini. Ini ada menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak menyenangi, tidak senang, benci pada orang yang berfatwa sembarangan tanpa didasari dengan ilmu. Makanya kebanyakan para ulama, mereka kalau ditanya tentang masalah, tidak sedikit mereka mengatakan tidak tahu. Nah, Imam Malik saja, Imam Mazhab itu, beliau sering mengatakan la adri ketika ditanya beberapa masalah, karena khawatir, takut, berhati-hatinya. Ya, bukan sebuah aib ketika seseorang mengatakan tidak tahu itu. Yang aib itu adalah ketika dia tidak tahu, kemudian sok tahu menjawab, akhirnya salah. Nah, ini aib ini. Dosa besar tadi. Ya. Nah, ketika tidak tahu masalah, menjawab, akhirnya salah. Ini. Kemudian yang keempat, masyru'iyatut tayammumi liman yukhalif bisti'malil ma'dararan. Disyariatkan bertayamum bagi orang yang khawatir menggunakan air darar karena darurat. Ya. Disyariatkan boleh walaupun ada air, tapi karena dia takut menggunakan air, ya, karena darurat tadi, karena ada luka, ada apa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi, orang yang dalam keadaan luka, ketika dia tidak bisa menggunakan air, ya tayamum saja. Nah, diperban lukanya, kemudian jangan dikenakan air itu luka, dia sebagai gantinya dia tayamum. Kemudian yang sehat dibasuh. Nah, yang luka itu diganti dengan tayamum. Itu disyariatkan bertayamum bagi orang yang khawatir, takut pakai air karena ada luka. Itu yang ditunjukkan hadis itu. Poin yang kelima, jawazul mas' 'alal jirahati ba'dal 'asab 'alaiha wa ghaslu sa'iril badan bil ma'. Boleh mengusap luka setelah diperban. Jadi setelah diperban itu lukanya cuma diusap. Kalau diusap kan tidak akan masalah karena tidak kena air, cuman
usapan aja kan. Mengusap kan bukan membasuh, beda mengusap ya. Diusap perbannya yang diusap. Setelah diperban lukanya, nah cuman diusap perbannya saja. Nah, kemudian membasuh seluruh badan. Seluruh badan selain yang luka tadi, nah, seluruh badannya harus dibasuh. Nah, kalau lukanya di kepala, jadi kepala jangan dibasuh. Nah, seperti yang terjadi pada sahabat tadi. Karena dia membasuh kepalanya, akhirnya baru-baru luka, mungkin langsung air itu membuat lukanya itu tambah parah dan akhirnya mati. Ini cukup diperban dan diusap di atas perban, yang sisa badan yang sehat dibasuh. Sebagaimana yang sebelumnya yang pernah kita baca tentang cara mandi orang yang sedang diperban. Nah, kemudian poin yang keenam yang ditunjukkan hadis ini, talabul ilmi fihi syifa' minal jahal. Ngaji, menuntut ilmu itu adalah obat dari kebodohan. Ya, obat dari kebodohan, ketidaktahuan. Ketika seorang duduk di majelis ilmu, ngaji sedikit banyak akan dapat dia ilmu. Nah, ilmu yang disampaikan di majelis itu. Nah, seandainya dia umpamanya tidak dapat ilmu pun, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam majelis itu, umpamanya hadir mulai dari dimulainya majelis, tidur umpamanya sampai selesai. Tidak ada yang didengar umpamanya. Maka dapat rahmat Allah, dapat walaupun dia tidur. Nah, jadi dapat rahmat Allah. Kemudian yang ketujuh, wujubul ghusl ala man asabathul janabah. Yang ketujuh, poin yang ketujuh yang bisa diambil dari hadis ini, wajib mandi atas orang yang junub. Wajib mandi, tetap wajib mandi. Hanya saja kalau ada luka atau apa, tinggal diperban lukanya, diganti dengan tayamum, dan yang sehat tetap dibasuh. Kecuali kalau tidak ada air, baru kalau tidak ada air baru diganti dengan tayamum. Tidak perlu sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ammar sebelumnya. Karena tidak ada air, akhirnya dia guling-guling, guling-guling di tanah, dikira mandi itu juga mengenakan semua tubuhnya debu. Akhirnya dia gulungi setelah sampai kepada Rasulullah, beliau cerita, kata Rasulullah, cukup basuh ngusap muka dan usap tangan, tidak perlu sampai guling-guling. Nah, ketika tidak ada air itu, tidak ada air, cukup tayamum saja. Sama seperti tayamum ketika ingin berwudu, pengganti dari wudu.